yang berbahagia ini dengan memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi setiap kita untuk bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk kemudian kita amalkan di dalam keseharian kita. Salam dan salam kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, tauladan kita. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau di dalam melaksanakan ajaran agama yang dibawa oleh beliau sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian bersama dengan beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kalimat yang mungkin sering kita dengar, yang merupakan penggalan dari satu ayat Al-Quran, yaitu perkataan Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ketika mengajak putranya yang bernama Kan'an untuk kemudian mengikuti beliau, menumpang di atas bahtera yang sudah beliau persiapkan sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana musibah besar berupa taufan yang menenggelamkan semua orang-orang yang telah ingkar terhadap dakwah Nabiullah Nuh alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan itu adalah irkam ma'ana. Ya, ikutlah dengan kami. Ya, kalau ayatnya secara lengkap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya perkataan Nabi Nuh tersebut kepada sang anak, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, ikutlah naik dan berlayar dengan kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Sungguh di dalam setiap kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu mengandung banyak sekali pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran ada ibrah, ada pelajaran yang tentunya bisa kita ambil di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kejadian itu berulang, peristiwa itu berulang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kisah, boleh jadi peristiwa yang sama atau yang serupa dengan peristiwa itu akan berulang, sehingga kita ketika menghadapi peristiwa yang sama atau yang mirip, kita bisa mengambil sikap sebagaimana yang telah Allah tunjukkan ya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih di dalam peristiwa tersebut, baik itu kalangan para nabi ataupun para rasul ya, atau juga pada orang-orang saleh. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh alaihi salam itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surah yang Allah Subhanahu wa taala namai dengan nama Nabi Nuh, yaitu surat Nuh. Ya, di juz yang ke-29.
Bahkan bukan hanya di surah Nuh sendiri, kisah beliau bersama dengan kaumnya dimuat, tetapi di banyak ayat di dalam Al-Quran. Yang termasuk diantaranya adalah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di beberapa ayat di surah Hud. Apa yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika berhadapan dengan kaumnya. Kita mungkin sudah mengetahui bersama bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana nabi-nabi yang lain dan juga para rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan ketika mereka berumur 40 tahun. Ya, nabi diangkat menjadi seorang nabi atau rasul diangkat menjadi seorang rasul itu pada saat umur 40 tahun. Ya, dalam bahasa agamanya namanya Sinnur Rushd. Ya, ketika ya manusia sampai pada fase di mana dia sudah betul-betul matang. Nabi Nuh alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu begitu bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Ya, sampai beliau ya mengerahkan semua kemampuan apa saja yang beliau miliki untuk kemudian mensukseskan dakwahnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, aku telah bersama ya kaumku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka baik siang ataupun malam. Baik secara terang-terangan ya ataupun secara asir. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setiap kali beliau mengajak ya orang-orang tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saja pembangkangan yang mereka lakukan. Bahkan itu terjadi berulang-ulang. Sampai disebutkan bahwasanya Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kaumnya sampai 950 tahun. Ya, bukan waktu yang sedikit. 950 tahun. Menunjukkan bagaimana kesungguhan Nuh alaihi salam. Dan juga menunjukkan bagaimana pembangkangan orang-orang tersebut terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Padahal beliau ketika berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu didukung dengan wahyu. Didukung dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi itu tidak menjadikan orang-orang kemudian mengikuti beliau. Bahkan tantangan yang terbesar yang dialami oleh beliau justru datang dari kaumnya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Disebutkan bahwa ya istrinya tidak menerima dakwahnya. Anaknya juga tidak menerima dakwahnya. Maka semakin besar tantangan yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, justru tidak menyurutkan semangat beliau. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kesungguhan Nabi Nuh alaihi salam, Allah memberikan ultimatum lewat beliau. Nah, ini disebutkan di dalam surah Yahud. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan telah diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan beriman dari kaumnya kecuali mereka yang telah menyatakan keimanan. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka dari sekarang engkau tidak perlu peduli. Ya, tidak perlu merasa sedih
tidak perlu merasa gundah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Ya karena sebagaimana yang kita sebutkan bahwa pembangkangan itu berulang. Ya bukan hanya pembangkangan, bahkan kadang mereka datang mengejek Nuh alaihissalam. Dan itu puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam untuk membangun bahtera, membuat kapal besar. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera. Ya mungkin layaknya dia adalah kapal. Ya karena saking besarnya. Yang kelak nanti akan dijadikan tempat penyelamatan bagi Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman dan mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kemudian ikut diselamatkan. Dan ketika Nabi Nuh mulai membuat perahu tersebut, itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membuat orang-orang kemudian justru bertambah penghinaan mereka terhadap Nabi Nuh alaihissalam, karena bukannya Nabi Nuh membuat perahu itu dekat di pinggir pantai, tapi justru membuat perahunya di atas gunung. Sehingga kemudian mereka mengatakan ini nampaknya Nuh ini sudah putus asa, sudah diambang stres. Kenapa? Karena mungkin saking lamanya dia ada obsesi supaya diikuti oleh kaumnya, diikuti oleh orang-orang, tapi ternyata ya tidak ada yang mengikutinya kecuali sangat sedikit. Jadi karena saking stresnya, yang saking saking pusingnya dia, maka dia sampai membuat ya perahu untuk kemudian melampiaskan itu. Ya, bukannya buat perahu di pinggir pantai, tapi justru membuat perahu di atas gunung. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun." Jadi dari awal Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melihat kesungguhan Nabi Nuh alaihissalam dan juga mengetahui bagaimana pembangkangan kaumnya terus-menerus, ya bahkan celaan-celaan mereka, cemoohan-cemoohan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya jangan lagi engkau pernah menceritakan tentang orang-orang yang berbuat zalim itu. Sungguh mereka semuanya kelak akan binasa dengan ya tenggelam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu mereka, memberitahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahwa ketika mereka itu tidak segera bertobat dan mengikuti Nuh, ya dan sadar ya dengan apa yang mereka ya lakukan, ya berupa pembangkangan, mereka akan tahu nanti ketika ya bahtera ini selesai dan janji Allah Subhanahu wa taala datang. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Begitulah terus menerus Nabi Nuh alaihissalam bersungguh-sungguh setiap saat menyempurnakan perahu yang dibuatnya. Dan selalu saja ada orang-orang yang terkadang tidak sengaja lewat, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian sengaja mendatangi Nuh yang lagi membuat perahu yang membawa orang-orang untuk sekedar mencela Nabi Nuh alaihissalam, menghina Nabi Nuh alaihissalam, dan mengatakan percuma ya engkau membuat ini, ya untuk apa engkau membuat ini. Tapi Nabi Nuh seakan ya telinganya tidak mendengar, ya tidak memperhatikan dan terus bekerja ya dengan harapan ya perahu tersebut bisa selesai pada ya waktu yang lebih cepat. Sampai suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalian perlu tahu, kalau kalian masih saja menghina, kalau kalian masih saja mengolok-olok, beliau mengatakan, fa inna naskharu minkum kama taskharuna. Ya, kalian akan tahu nantinya. Kami pun akan ya mencela kalian ketika waktu itu sudah datang. Ya, silakan puaskan diri kalian menghina saat ini. Tapi kalian akan mendapatkan hinaan yang berbalik kepada diri kalian sendiri ketika janji Allah Subhanahu wa taala datang, dan itu kalian akan saksikan ketika bahtera ini sudah selesai. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kalian akan mengetahui ya siapa yang akan didatangi oleh siksa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghinakannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka ya azab yang kekal. Singkat cerita, selesailah kapal tersebut. Ya. Selesailah kapal tersebut, dan kapal tersebut sangat besar. Ya. Sangat besar. Dan ketika sudah selesai, karena memang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana membangun ya pesawat kapal tersebut. Orang ada yang kemudian melintas dan menyaksikan dan sempat takjub. Wah, luar biasa nih. Belum pernah ada orang yang bisa membuat kapal sebagus ini dan sebesar ini. Ada juga yang kemudian takjub dengan apa yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi ya rasa takjub mereka itu tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan hatta idza jaa amruna, dan ketika perintah kami sudah datang, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan kepada mereka lewat Nuh alaihissalam untuk mereka segera mengikuti apa yang Nabi Nuh alaihissalam yang dakwakan kepada mereka. Ya, kalau tidak mereka akan ya menyesal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengetahui kesungguhan Nuh dan sudah sampai pada batasnya, dan juga mengetahui bagaimana pembangkangan kaumnya dan sudah juga sampai pada batasnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ya memerintahkan ya bala tentaranya ya berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wafarat tan-nur. Ya, wafarat at-tanur. Tiba-tiba ya at-tanur itu ya diibaratkan apa? Ya kalau di bahasa sekarangnya namanya hidran. Ya, hidran itu biasanya ditaruh di tempat-tempat tertentu ya yang dihubungkan dengan apa? Saluran air. Yang kalau misalnya ada kebutuhan tertentu bisa langsung dibuka. Ya, sehingga mengeluarkan air. Ya, baik itu untuk tujuan suplai air atau tujuannya untuk apa? Ya, untuk misalnya ada kejadian tiba-tiba gitu ya. Nah, itu hidran yang kita kenal. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa modern gitu ya. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan di bawah bumi itu ya sumber air yang bersambung satu dengan yang lainnya. Nah, ketika datang janji Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan ya buminya untuk kemudian membuka saluran-saluran air tersebut, sehingga secara bersamaan air itu keluar dari tanah. Air itu keluar dari tanah secara tiba-tiba. Dan orang-orang menyaksikan itu. Awalnya mereka tidak sadar bahwa itu awal bencana. Tapi ketika mereka menyaksikan
Ternyata air itu keluar dari tanah, dari semua tempat. Ya, maka mereka kemudian mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi mereka walaupun dalam keadaan seperti itu tidak mengumumkan penyesalan mereka. Bahkan justru mereka berusaha untuk menghindarinya dengan cara apa? Mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Mungkin mereka ada yang punya sampan, mereka punya apa, bisa berlari, ya, dan mencari tempat-tempat yang tinggi. Ya, bukannya mengumumkan penyesalan mereka. Yang kira-kira kalau mereka bersungguh-sungguh masih diterima sehingga bisa diajak ikut oleh Nabi Nuh untuk masuk di dalam perahu. Tidak mereka pikirkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nahfil fiha min kullin zawjaini itsnaini." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya untuk mengikutkan ya ke dalam bahtera yang besar itu ya semua makhluk secara berpasangan. Ya, semua makhluk secara ya berpasangan. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Ya, kenapa? Karena diawali oleh makhluk-makhluk selain manusia, ya, binatang maksudnya. Dan di antara binatang itu ada binatang buas. Bagaimana kemudian mereka bisa masuk ya dengan aman? Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang-binatang buas itu ya kemudian tidak buas lagi atau menyibukkan mereka dengan urusan tertentu sehingga mereka tidak perlu yang kemudian membuat ya hewan-hewan yang lain menjadi ketakutan. Lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, hewan-hewan tersebut ditempatkan di dek tertentu ya, dan orang-orang yang beriman ditempatkan di dek tertentu. Wa ahlaka, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya untuk kemudian ya juga mengajak keluarganya. Ya, karena bagaimanapun juga ya kita diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan yang menjadi tanggung jawab diri kita. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, dan biasanya kita ya kalau terjadi apa-apa ya selain mengingat diri kita, yang kita ingat adalah keluarga, adalah orang dekat kita, keluarga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa ahlaka ya, dan juga keluargamu illa man sabaqa alaihil qaul. Ya, kecuali yang mereka memang sudah ya menutup diri mereka. Ya, masuk di dalamnya di sini adalah ya istrinya Nabi Nuh. Ya, termasuk anaknya Nabi Nuh. Wa man amana ya, dan juga ajak setiap orang yang beriman ya untuk ikut ya masuk di dalam ya kapal tersebut. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tapi sangat disayangkan yang orang-orang beriman itu ternyata tidak banyak. Orang-orang beriman itu ternyata tidak banyak. Ya, dan ini adalah salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya untuk membuat kapal, dan ternyata kapal itu cukup untuk mereka semuanya. Ya, cukup untuk mereka semuanya. Ya, sehingga ketika mereka sudah naik semuanya, Allah Subhanahu wa taala justru bukan hanya memerintahkan air itu keluar dari dalam tanah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga ya memerintahkan ya bala tentaranya ya dari langit ya sehingga angin besar bertiup ya dan membawa ya hujan besar sehingga bertemulah air itu dari atas dan dari bawah, sehingga tidak perlu waktu yang lama ya sehingga apa ya sehingga air itu kemudian ya menggenangi sebuah tempat dan menenggelamkan semua yang ada, dan sampai pula air itu ke bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang kemudian bergerak perlahan. Ketika orang menyaksikan perahu tersebut, mereka baru sadar ya bahwasanya ya inilah apa yang dijanjikan oleh Nabi Nuh yang selama ini diperingatkan ya kepada mereka, bahwasanya ketika
Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siksanya, maka tidak ada lagi orang yang bisa selamat kecuali mereka yang beriman ya dan mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pun seandainya ada di antara mereka yang mengumumkan, maka itu sudah terlambat. Sebagaimana yang berlaku bagi ya Fir'aun, ya laknatullah alaihi. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengutus ya Nabi Musa dan juga Nabi Harun ya kepadanya dan berdakwah berulang kali, bahkan menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat, tapi itu tidak menjadikan ya Fir'aun beriman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun di tengah lautan, dia buru-buru kemudian mengumumkan keimanannya dan mengatakan, amantu bima amana bihi banu Israil. Ya aku ya sekarang mengumumkan keimanan ya terhadap apa yang telah Banu Israel beriman kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya keimanan yang seperti itu la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Ya keimanan yang seperti itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia sudah melewatkan kesempatannya. Ya, jadi kesempatan beriman itu ya ada. Kapan? Selama hayat masih dikandung badan. Tetapi ketika roh itu sudah sampai di ujungnya, ya sudah sampai di kerongkongan, maka tobat itu tidak ada lagi gunanya. Ya, pengakuan itu tidak ada lagi gunanya. Atau misalnya, ya tanda kiamat itu sudah terjadi berupa terbitnya matahari dari arah terbenamnya, maka walaupun orang mengumumkan taubatnya, maka itu tidak akan berguna. Sebagaimana Fir'aun ketika dia mengumumkan keimanannya, ketika rohnya sampai ya sudah tenggorokannya menjelang ya dia mati ketika ditenggelamkan oleh Allah SWT, maka itu pun tidak berguna. Ya, mungkin ada di antara mereka yang kemudian ya mengumumkan itu, tetapi kemudian ya tidak menghalangi adab tersebut ya untuk kemudian yang menenggelamkan mereka satu persatu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang sudah masuk ke dalam bahtera, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa qala irkabu fiha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, silahkan kalian ya berlayar ya di atas perahu ini. Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, dengan nama Allah, ya dialah yang menjalankannya, ya dan dia pula yang berkuasa untuk menghentikannya. Ya, perahu ini ya dengan gagah perkasa, ya itu bisa mengimbangi ya air besar, ya gelombang yang dahsyat, ya di tengah ya angin besar topan, ya yang melanda, ya itu bisa kemudian ya bisa bergerak dengan leluasa karena ya orang-orang yang ada di dalamnya sudah menyerahkan ya diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bismillahi majreha wa mursaha. Ya dengan nama Allah ya dialah yang menjalankannya ya dan dengan nama Allah dia pula lah yang ya berhak untuk menghentikannya. Nah, dan ini adalah salah satu doa yang diajarkan kepada kita ya ketika kita naik perahu ya atau naik kendaraan di atas air. Ya, bismillahi majreha wa mursaha, atau bisa kita katakan bismillahi mujriha wa mursiha. Bismillahi mujriha wa mursiha. Ya, boleh kita bacakan dengan seperti itu ya, atau sebagaimana kita baca ayat ini bismillahi majreha wa mursaha. Khusus kendaraan di atas air. Ya, khusus kendaraan di atas air. Adapun kendaraan di daratan, ya, adapun kendaraan di daratan, ya, maka doanya ya kendaraan di daratan ataupun di atas, ya, di atas langit ya, ya di udara, ya, maka doanya adalah, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan ini ya buat kami, buat kita. Ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa tadi itu khusus bagi
kendaraan yang ada di atas, ya di atas air, baik di lautan, ya di danau, ya atau di sungai, ya dan semacamnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya sesungguhnya ya Rabbku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ya dengan ya perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ketika kejadian ini sedang berlangsung, ada peristiwa yang terjadi. Ya, ada peristiwa yang terjadi yang diabadikan oleh Al-Qur'an. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali. Ya, jadi perahu ini itu berlayar ya dengan gesit ya di antara ombak-ombak yang mungkin sebesar gunung. Ya. Tapi dengan dengan kesempurnaan ya buatannya ya maka dia mampu kemudian ya berlayar dengan tenang ya bisa menghadapi ya goncangan ya dan terjangan ombak. Di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ingat anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu. Kenapa? Karena ya ketika dalam keadaan seperti itu Nabi Nuh menyaksikan anaknya itu terombang-ambing di dalam gelombang yang begitu besar. Nah, siapapun juga ketika menyaksikan orang terdekat, ya jangankan orang terdekat, orang lain gitu ya. Jangankan orang yang mungkin bukan orang, ya makhluk hidup. Ya kalau saja kita menyaksikan ya berada di dalam ya jurang kebinasaan, maka pasti kita akan tergerak untuk ya berusaha untuk menyelamatkannya. Ya apalagi kalau dia adalah orang dekat kita. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mendapati anaknya itu ya ternyata dia lagi berenang ke sana kemari, ya berusaha untuk menyelamatkan diri. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam masih berkesempatan ya untuk kemudian mengajak anaknya tersebut. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Tetapi anaknya itu cukup jauh dari perahu tersebut. Ya. Dan terhanyutkan oleh ombak yang besar. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, ya ikutlah berlayar dengan kami. Ya, maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Nuh mungkin untuk memberikan syafaat. Ya, kalau saja anaknya itu mau beriman sebelum dia tenggelam, maka dia berhak ya untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan ikut dengan Nabi Nuh. Wala takum ma'al kafirin. Ya, dan janganlah ikut dengan orang-orang kafir. Tapi apa jawaban anaknya? Ya walaupun dia tahu bahwa dia sekarang berada dalam ya kesusahan. Ya. Cepat atau lambat pasti akan tenggelam. Ya, cepat atau lambat dia pasti akan tenggelam. Tapi justru jawabannya di luar perkiraan. Apa yang dia katakan? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ya aku akan berusaha untuk naik ke gunung yang tinggi. Ya. Aku tidak perlu bantuanmu. Ya, jadi dia menolak bantuan. Aku akan mencari gunung yang tinggi. Jadi dia merasa bahwa dia itu memiliki kemampuan. Nah, di dalam sebuah tafsir, ya, tafsir At-Tabari, ya, disebutkan. Jadi ketika Nabi Nuh itu sudah mengancam orang-orang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau juga tidak mau ya mengikuti dakwah beliau. Ya ternyata anaknya ini karena dia sudah membangkang, ya dia punya pikiran juga. Akhirnya dia bikin semacam perahu kecil. Ya. Perahu kecil juga. Ya. Yang dia pikir ya bisa menyaingi apa yang punya bapaknya, minimal bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Nah, itu disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Ya, jadi dia buat semacam perahu kecil ya yang muat buat dirinya sendiri. Nah, sehingga ketika terjadi bencana besar tersebut ya, maka kemudian ya dia naik perahunya dan ya hanyut. Nah, disitulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melihat anaknya. Ya, dan yakin bahwa dia tidak akan
ya tahan lama karena perahu sangat kecil, ya sementara ombak, ya badai, ya itu sangat besar, ya pasti akan menenggelamkannya. Ya maka dia kemudian ya khawatir itu terjadi pada anaknya lalu mengajak dia. Tetapi di luar perkiraan Nabi Nuh alaihissalam ternyata anaknya menolak hal tersebut dengan serta merta. Dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Ya aku akan berusaha untuk ya menggapai gunung yang tinggi ya dan dari situ aku akan selamat. Apa kata Nuh alaihissalam? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang akan selamat ya hari ini ya, tidak ada yang akan selamat hari ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya walaupun engkau berusaha ya maka engkau tidak akan pernah mencapai gunung. Kenapa? Karena ya ternyata ya banjir besar tersebut itu juga menenggelamkan gunung-gunung. Ya, sampai disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah ya bahwasanya tadinya ya manusia itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya itu situna dira'an. Nabi Nuh itu tingginya ya 60 hasta. Jadi 60 hasta itu 60 siku ya. 60 hasta 60 siku. Jadi kalau sikunya kita kira-kira berapa tingginya tuh? Kalau 60 hasta, kalau satu hasta satu siku 50 cm, kalau 60 itu berarti kira-kira 30 meter tingginya. Nah, supaya menyesuaikan itu, bukan menyesuaikan, itu sesuai dengan apa penciptaan di awal. Ya kenapa? Karena misalnya tumbuh-tumbuhan itu sangat besar. Ya, bahkan hewan-hewan pun sangat besar. Ya, sampai kalau ada kita dengarkan atau melihat dongeng yang difilmkan, ya, seperti binatang-binatang purbakala, misalnya ada dinosaurus, ya, terlalu besar gitu ya, setinggi gunung gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau di kita itu sama seperti apa itu? Ya, sama seperti kadal gitu, kadal kecil. Ya, bagi Adam itu sama seperti kadal, tapi kalau bagi kita itu sangat besar. Ya, di zamannya Nabi Nuh itu sama seperti kadal di zaman kita. Ya, kalau saja itu hadir saat ini maka itu terlalu besar bagi kita. Nah, sampai terjadinya ya banjir Nuh. Nah, ketika banjir Nuh ya, maka semua tenggelam dan tidak ada yang tersisa kecuali yang ikut masuk ke dalam bahteranya Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, setelah ya banjir itu surut, ya maka pepohonan ya kemudian berubah bentuk, ya menjadi kecil. Ya, termasuk hewan-hewan yang kemudian dilahirkan dari ya hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya itu juga mengecil. Ya, dari situlah awalnya ya kemudian terjadi perubahan bentuk. Ya, tidak sama lagi dengan ya dengan yang pertama tadi. Nah, ada yang pernah bertanya, apakah topannya Nabi Nuh itu menenggelamkan semua dunia atau cuma bagian tertentu saja? Wallahu a'lam. Ya, sebahagian besar ulama mengatakan itu menenggelamkan semua ya dunia yang dikenal oleh manusia. Kenapa? Karena ya dunia yang dimaksud adalah yang didiami oleh manusia. Ya, dunia yang dimaksud adalah didiami manusia dan tidak ada manusia kecuali hanya mereka. Maka maksudnya dunia itu ditenggelamkan semuanya. Ya. Dan yang tersisa ya adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut di dalam ya bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, di sini katakan wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ya, lalu kemudian ya yang ombak besar segera datang ya lalu kemudian menenggelamkan anaknya ya dan kemudian dia menghilang. Nah, dari sini kita katakan bahwasanya ya ya bagaimanapun ya kasih sayang Nuh terhadap anaknya, bagaimanapun kasih sayang seorang Nuh, Nabi dan Rasul terhadap kaumnya, tetapi ketika anaknya atau kaumnya tidak mau menerima ya panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya maka pada waktunya tidak akan ada yang bisa membantu ya walaupun mereka ada hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena kala itu pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini pelajaran besarnya adalah bagaimana ya seorang yang beriman harus berusaha untuk berdakwah, harus berusaha untuk mengajak orang lain, ya terutama keluarga dekat, memulai dari orang yang ada di dekat kita. Wa andir ashirataka al aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga, ya terutama keluarga dekat.
Kenapa? Karena kelak kita tidak akan bisa membantu mereka kecuali mereka beriman. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, karena kelak ketika hari kebangkitan, ya tidak ada lagi ya bantuan yang bisa diberikan. Tidak ada bapak membantu anaknya, tidak ada ibu membantu anaknya, tidak ada anak membantu orang tua, tidak ada. Ya, kecuali masing-masing itu kembali kepada ya ketika mereka beriman, ya maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka untuk bisa saling memberikan syafaat, memberikan bantuan. Tapi ketika tidak ada keimanan, ya maka jangankan kita ya dalam satu keluarga, seorang nabi sekalipun, seorang rasul sekalipun itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kaumnya ketika mereka membangkang. Ya, jangan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya kita harus memanfaatkan kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kebenaran itu datang kepada kita, ya maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk mengambilnya. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk menyampaikannya. Ya, kenapa? Ya karena ya kebenaran itu ya sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan memberikan kita keselamatan ya kembali di hari kemudian. Maka Nabi Nuh alaihissalam ya karena ya sedih dengan ya tenggelamnya banyaknya kaumnya dan tenggelamnya ya anak dan keluarganya, ya maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada ya bumi, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menyerap airnya, ya dan memerintahkan langit untuk tidak lagi menumpahkan air hujannya, wa ghidal ma, lalu kemudian ya air itu surut ya dengan cepat, ya lalu wastawat alal judi, ya lalu kemudian ya perahu bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ya itu terdampar di sebuah bukit namanya Al-Judi. Ya, jadi Al-Judi itu ada yang mengatakan ya itu adalah nama gunung di sebuah kota di Mosul, ya, di Irak. Ya, tapi sebahagian besar ahli tafsir mengatakan Judi ini adalah sebutan bagi semua gunung. Jadi tidak ditentukan gunung itu di mana gitu ya. Tidak ketahuan. Makanya kalau kita lihat beberapa film dokumenter, ya itu ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan perahunya Nabi Nuh itu ada di Jazirah Arab. Ya, ada yang mengatakan perahunya itu di Afrika. Ya, ada perahunya di Eropa. Ya, belum tahu ada nggak yang mengaku perahunya Nabi Nuh hinggap di Indonesia. Ya, sampai hari ini belum tahu. Ya, saya khawatirnya nanti karena ada beberapa orang yang membangun perahu di atas gunung, ya walaupun perahunya itu di Malang ada namanya Masjid Al-Mahir, ya itu bentuknya seperti perahu di atas gunung. Ya khawatirnya nanti kalau misalnya dimakan oleh waktu, nanti ada orang yang mengklaim wah itu perahunya Nabi Nuh. Nah di Bandung itu ada restoran di atas gunung bentuknya perahu. Ya, perasaan kalau nggak salah di alternatif Cijuruk juga ada. Ya, ada masjid ya. Di Cijuruk yang alternatif yang masuk itu yang jalan ke Ya alternatif yang jalan ke dalam itu pernah saya lihat ada perahu juga. Ya, khawatir nanti kalau misalnya sudah dimakan waktu nanti ada yang menyangka bahwa itu adalah perahunya Nabi Nuh. Tentunya bukan ya. Ya. Terlepas dari klaim itu, yang kita yakini bahwasanya ya bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kemudian ya terdampar, lalu kemudian disitulah dimulai kehidupan yang kedua. Ya, maksudnya kehidupan yang kedua ya berarti yang tersisa di dunia ini itu sebenarnya ya turunan dari Nabi Nuh alaihissalam, turunan dari Nuh alaihissalam. Ya, kenapa? Karena ya Adam dan anak cucunya yang langsung ya itu sudah ya binasa, ya baik karena kematian sebelumnya atau binasa ketika dia ya, tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini ada pelajaran juga ya di ujung kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhu rabbahu. Sudah masuk Isya ya? Sudah masuk ya?
3 menit. Enggak apa-apa, kita selesaikan sedikit ya, baru kita adzan. Ini memelas Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimanapun juga beliau adalah manusia biasa juga. Ya, punya rasa apa namanya? Iba gitu ya terhadap ya orang dekatnya. Wa nada Nuhun ibnahu, terutama anaknya. Kenapa? Karena pelanjut ya kita adalah anak. Ya, generasi itu turunan adalah anak kita. Ya, maka beliau sedih sekali. Kenapa? Karena tidak ada yang mengikutinya, dari istri tidak mengikuti, anaknya tidak mengikuti. Ya minimal kalau istrinya tidak bisa ngikut, ya minimal anaknya gitu. Jadi supaya ada yang menyambung ya perjuangan. Maka Nuh kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan engkau pernah berjanji. Ya, engkau berjanji bahwa engkau akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan termasuk keluargaku. Dan di situ bawalah ke dalam bahteramu ya dari setiap ya makhluk hidup itu berpasangan dan keluargamu. Dan keluargamu. Nah, di sini kan ada janji Allah Subhanahu wa taala, keluargamu. Nah, anakku ini termasuk keluargaku. Wa anta hakamul hakimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya betul dia itu adalah darah dagingmu, tapi tidak termasuk di dalam golonganmu. Ya, tidak termasuk di dalam golonganmu. Innahu laisa min ahlika. Tidak termasuk dalam golonganmu. Ya, dia keluarga tapi bukan di dalam golonganmu. Kenapa? Ya, karena dia memilih kafir. Ya, makanya yang dikatakan alu bait, ya, alu bait, istilah alu bait ya, yang kita bersalawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan alu Muhammad. Nah, alu Muhammad itu ya dikatakan adalah setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, baik dari keluarga dekatnya ya ataupun dari umatnya. Ya. Jadi itu tidak khusus kepada keluarga dekat Nabi saja, alu bait. Tapi dikatakan alu Muhammad itu adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, baik itu keluarga dekatnya ataupun umatnya. Dalilnya Fir'aun ya, Fir'aun itu memiliki istri ya, namanya Asia, kita tahu bersama. Nah, dia itu bukan golongannya Fir'aun, padahal istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu ya mengingkari Fir'aun. Maka ketika dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang binasa hanya Fir'aun, istrinya tidak termasuk. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Fir'aun. Ya, justru istrinya itu beriman kepada Nabi Musa. Ya. Jadi dia termasuk golongannya Musa dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dia itu betul ya anak darah dagingmu, tetapi bukan golonganmu. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman. Innahu amalun ghairu shalih. Karena dia telah melakukan amalan yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, maka janganlah engkau minta sesuatu apa yang engkau tidak ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya, aku menasihatimu agar engkau tidak menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang jahiliyah, ya, seperti orang-orang yang bodoh gitu ya, ya tetap membela walaupun sebenarnya tidak ada ya hak yang kita untuk membela. Yang wajib kita bela itu adalah yang diikat ya oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dengannya berupa ikatan ya keimanan. Nah, itulah yang bisa kita bela. Ya, walaupun kita diikat dengan kekeluargaan, maka sesungguhnya ikatan itu akan terlepas ya ketika ikatan iman tidak ada. Ya, dan ini yang dimaksudkan adalah ya hari kemudian. Ya, ketika manusia dibangkitkan kelak di hari kemudian, maka ikatan dunia itu akan terlepas kecuali ikatan keimanan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, orang-orang yang pernah punya ikatan di dunia, kelak di hari kemudian itu akan ya seperti layaknya orang yang saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka lah yang akan ya kekal ya keterikatannya ya sampai hari kemudian, dan di hari kemudian pun mereka akan
saling memberikan bantuan, memberikan syafaat. Sampai wujudnya adalah ketika misalnya ada orang yang masuk surga duluan dan tidak mendapati saudaranya yang juga beriman, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan saudaranya itu untuk bergabung dengannya di dalam surga. Semoga kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya dan juga putranya yang menyebutkan satu kalimat, irkam ma'ana, ikutlah dengan kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan ikut dengan orang kafir, memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh menjaga keimanan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ukurannya adalah orang itu menerima keislaman dan setia sampai akhir hayat. Bukan hanya beriman di awal, tapi kemudian di akhir dia kufur. Pun kalau ada orang yang kemudian berada di dalam kesalahan, berada di dalam kesesatan, tidak boleh kita membuat orang tersebut putus asa, tapi kita justru harus memberikan optimisme, menyemangati dia bahwasanya ampunan Allah maha luas. Selama orang tersebut masih hidup, maka kesempatan untuk bertobat itu masih terbuka. Sampai ketika ajal itu datang, maka tidak ada lagi bantuan yang bisa datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dirahmatinya. Ini saja bisa kita manfaatkan, kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup pengajian kita malam ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lain dan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama para nabi dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.